Udah. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Malam, wabarakatuh. Selamat Kak. malam, Kak. Malam, Kak. Nah, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gilang Aliansa dengan NIM F5212312 sebagai asisten praktikum kalian untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, hari ini teman-teman kita akan masuk pada modul pertama nih untuk Alpro-nya sendiri, algoritma dan pemrograman. Kita masuk paling materi dasar ya, yaitu tipe data dan variabel. Nah, teman-teman sendiri mungkin sudah familiar dengan hal itu untuk variabelnya sendiri. Nah, tujuan praktikum kita hari ini pada modul pertama itu tujuan kita untuk memahami bagaimana cara pandang kita, kita, cara kerjanya dalam menyimpan data, menyimpan variabel, membuat variabel, penamaan variabel, dan mengenali tipe data dasar seperti angka dan teks dan logikanya. Oke, kemudian saya singkat saja ya untuk teman-teman bisa lihat di sini untuk bahasa pemrograman yang kita pakai untuk para praktikum kali ini yaitu Python. Nah, Python ini sangat gampang digunakan. Bisa dibilang dia sudah bisa mendekati bahasa manusia. Jadi teman-teman mungkin gampang memahami atau menjalankan programnya. Oke, tidak seperti bahasa-bahasa C atau Java. Nah, langsung saja untuk penyampaian materi kita hari ini variabel. Nah, variabel sendiri teman-teman itu definisinya seperti teman-teman memiliki sebuah nilai. Nah, nilai itu akan disimpan dalam sebuah tempat atau wadah. Nah, tempat dan wadah yang disebut itu adalah istilahnya variabel. Nah, variabel itu yang menyimpan nilai atau value yang kita definisikan. Nah, variabel sendiri itu memiliki aturan penamaan. Dia tidak sembarang dalam Python. Ya, seperti tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh pakai spasi. Bisa teman-teman menjalankan penamaan variabel yang seperti itu, tapi ada aturannya. Seperti kalau teman-teman ingin memakai spasi, saya sarankan jangan pakai spasi, pakai huruf kecil seperti underscore. Nah, itu boleh, itu diizinkan. Nah, sekarang masuk ke tipe data langsung. Teman-teman mungkin sudah mengerti dengan penamaan variabel yang saya berikan ini. Pokoknya dia kompleks dan gampang juga diimplementasi. Nah, untuk tipe data dalam bahasa pemrogramannya yang utama, dalam bahasa pemrograman Python yang utama itu yang perlu kita ketahui itu ada empat. Ada tipe data integer, tipe data string, tipe data boolean, dan ada tipe data float. Nah, yang pertama kita akan jelaskan dulu tipe data integer dan float. Nah, tipe data integer dan float ini, teman-teman, itu adalah tipe data yang berjenis angka. Seperti itu. Selain angka berarti itu bukan integer, itu bukan tipe data number atau nomor. Nah, tipe data pertama itu ada integer. Integer itu teman-teman perlu ketahui, integer itu dia adalah bilangan bulat. Jika dia bukan bilangan bulat, itu berarti dia bukan integer. Nah, penamaan angka bulat atau penamaan dalam Python untuk mendefinisikan atau kita tahu itu adalah integer atau int dalam bahasa pemrograman Python. Untuk tipe data number kedua itu kita punya float. Float itu dia bersifat desimal, desimal pada angka tersebut. Jadi teman-teman kalau mempunyai data yang ada komanya seperti pecahan begitu desimal itu dia masuk kepada sifat dari sudah termasuk dalam sifat tipe data float ini. Nah, sekarang untuk string, teman-teman, untuk string itu untuk konteksnya itu string itu dia karakter sebenarnya, karakter yang atau teks yang bisa kita isi nilainya dalam sebuah variabel. Contohnya seperti halo, hai semuanya. Bukan juga semua yang bersifat teks, bisa juga angka atau apapun itu, tetapi dia harus diakili atau bisa dia wakili dengan tanda kutip satu atau tanda kutip dua. Jika teman-teman menggunakan tanda kutip, itu artinya teman-teman sudah mendefinisikan sebuah string gitu. Untuk aturannya, teman-teman
saya sarankan kalau teman-teman mau memakai string satu atau string 2 itu harus konsisten. Jika teman-teman memakai string satu itu harus pakai semua dalam programnya. Sebaliknya untuk string 2. Nah, sekarang ada boolean. Nah, teman-teman boolean itu dalam pemrograman kan kita membutuhkan sebuah konteks logika ya. Nah, dalam konteks logika itu teman-teman harus mengenali boolean karena boolean memiliki nilai true dan false. Nah, contohnya seperti ini. True dan false itu bernilai nol atau satu. True itu bernilai satu dan false itu bernilai true itu bernilai satu dan false itu bernilai nol. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ada permasalahan seperti ini, teman-teman. Apakah saya seorang siswa? Nah, itu adalah sebuah tes logika atau tes pertanyaan. Jadi, variabel yang kita panggil adalah true atau benar, seperti itu. Sampai sini paham, teman-teman, apa yang saya jelaskan? Hmm, paham, Kak. Oke, baik. Kita langsung masukkan saja, ya. Langsung masuk demonstrasinya saja biar mempersingkat waktu kan. Dan teman-teman sudah install Studio Code, Visual Studio Code, sudah install, saya asumsikan sudah install kedua itu ya, Python dan VS Code-nya yang tadi malam saya suruh. Untuk sekarang saya akan share screen dulu untuk bagian VS Code saya. Nah, sudah kelihatan semuanya. Udah, Kak. Bisa, Kak. Iya, Nah, sudah, Kak. oke. Langsung saya mulai ya. Teman-teman bisa ikuti saja langsung dalam programnya ini yang apa saya buat. Nah, yang pertama itu adalah ada 4 variabel yang sudah saya buat menggunakan masing-masing tipe datanya. Yang pertama ada variabel yang bervalue algi. Nah, nah variabel ini itu bernilai string karena ada tanda kutip di sini mendefinisikan bahwa si variabel nama itu berisikan atau bervalue algi. Seperti itu teman-teman. Itu berkonteks dia berpatokan pada tanda kutip yang kita taruh. Itu data string. Untuk umur itu adalah angka yang kita tahu dalam value-nya itu angka 17. Jadi umur kita asumsikan sebagai integer teman-teman. Karena dia berbilangan bulat. Oke, bukan pecahan atau bukan string. Nah, untuk tinggi sendiri, untuk variabel tinggi sendiri, teman-teman bisa lihat di sini tinggi itu memiliki nilai 170,5. Artinya, sudah saya jelaskan tadi, untuk nilai yang berkoma atau pecahan itu dibilang itu bersifat pada tipe data float atau bilangan desimal, seperti itu. Mungkin sekarang untuk siswa itu bernilai sabar. Nah, dalam variabel siswa itu bernilai true. Nah, teman-teman, ini adalah tes logika yang kita masukkan pada si variabel siswa ini. Nah, sampai sini paham kan untuk ini penamaan atau asesmen ini namanya asesmen teman-teman untuk memasukkan sebuah value ke dalam variabelnya. Begitu. Sampai sini paham, teman-teman? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, bagus, 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 bagus. Nah, sekarang teman-teman perlu diketahui juga untuk menjalankan atau menampilkan program dari codingan kita atau program kita itu kita pakai fungsi print. Nah, fungsi print ini untuk fungsinya memanggil sebuah nilai yang kita mau isi seperti begini. Nah, nama saya, nama saya ini teman-teman apa ya? Hmm, dia string nih, dia kayak karakter yang ingin menyampaikan pesan bahwa ini adalah itu, seperti itu. Nah, kemudian begini, nama saya, nama saya ini kita ingin memanggil nama si Algi. Nah, si Algi ini kita panggil lah, dia menggunakan variabel nama. Jadi, variabel nama ini akan ketika kita menjalankan programnya, akan dia terbaca di bagian sini, teman-teman. Di nama saya habis itu dia akan menjalankan atau menampilkan nilainya di sini. Cuma untuk memisahkan kedua hal itu, untuk memisahkan programnya kita memakai koma, teman-teman. Paham sampai sini? Saya kiranya paham ya, karena saya lihat semua sudah jago coding ini. Oke. Nah, seperti itu juga untuk yang lain, teman-teman bisa panggil, bisa otak-atik sendiri.
teman-teman ingin memanggilkan tinggi lah, memanggilkan umur lah, memanggilkan jenis kelamin lah. Nah, untuk saya mau jelaskan sedikit untuk yang ini, untuk yang siswa. Nah, yang saya jelaskan tadi kan, itu adalah sebuah tes logika antara true dan false. Di sini saya punya studi kasus. Apakah saya seorang siswa? Nah, variabel yang kita panggil itu adalah siswa dan siswa adalah bernilai true. True di sini menjelaskan bahwa siswa adalah benar, itu adalah siswa. Begitu teman-teman. Karena dia siswa ini bernilai boolean atau true atau false, bisa true. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita ingin mengecek nih, kita ingin memastikan bahwa semua hal yang kita buat ini tipe datanya sesuai. Caranya kita memanggil fungsi type. Type di sini untuk bertujuan untuk mengecek, untuk melihat apakah tipe data dalam variabel ini sudah betul apa tidak. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Nah, untuk memisahkan programnya itu teman-teman pakai tanda tanda koma ini dan panggil fungsi dari Python yang sudah Python sediakan. Nah, sekarang kita langsung ini ya, langsung cek saja tipe datanya untuk memastikan. Nah, muncul sudah di sini kan? Nah, yang pertama, nama itu adalah kelasnya string karena dia ada tanda kutip di sini. Terus ada tipe data umur, umur bernilai integer karena dia bilangan bulat. Kemudian ada tipe data tinggi itu bernilai float karena dia pecahan. Terus ada tipe data siswa, dia kelas boolean karena nilai dari siswanya tadi yang sudah kita pastikan itu dia bernilai true atau false. Begitu teman-teman. Semua sudah berhasil kan? Saya kira sudah berhasil untuk programnya. Bagaimana teman-teman? Iya Kak, berhasil kodenya Kak. Oke, bagus, Lagi bagus, sih, bagus, tidak bagus, ada bagus, errornya. bagus. Ya, 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 ya. Bagus, bagus. Nah, mungkin demonstrasinya kita sampai situ saja saat ini. Sekarang saya mau tanya-tanya nih, seberapa jauh pemahamannya kalian tentang apa yang saya jelaskan tadi? Nah, teman-teman, saya mau bertanya ini pertama. Eh, kalau saya misalnya sini, kita ini ya, kita tag, kita apa namanya, aduh, kita pagar lah, hapus dulu semuanya. Nah, kita punya variabel x yang menampung nilai 10,5. Nah, teman-teman, saya pastikan sudah bisa menebak ini tipe datanya apa. Ada yang bisa jelaskan? Kejar ke float. Oh, float kan? Oh, Pak, Karena dia ada betul-betul Tipe betul. datanya komanya. termasuk float Kak. Kenapa? Kenapa? Kenapa kira-kira bisa float? Apa yang menjelaskan? Apa Karena landasannya dia kalau dia float? merupakan karena dia merupakan angka yang memiliki angka desimal di belakangnya Kak. Dia bukanlah suatu angka bulat, bilangan bulat. Oh, betul sekali Muhammad Ali. Terima kasih telah menjawab teman-teman semua ya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan nih. Kalau bagaimana kalau kita eh, salah memperlakukan datanya? Bagaimana kalau kita salah mendefinisikan? Bagaimana kalau kita salah apa ya? Membuat tipe data. Kalau kita mau buat string, ternyata kita harapkan ini integer. Ternyata yang muncul itu string atau error. Kenapa itu, Kak? Kenapa itu, teman-teman? Bagaimana kalau kita salah memperlakukan data? Apa yang akan terjadi begitu? Tadi bisa jawab? Harusnya bakalan error, Kak. Karena ada kesalahan di situ. Oh, Oh, betul sekali, teman-teman. Jadi, saya jelaskan kembali ya. Kalau dalam Python itu, Python sebenarnya dia apa ya? Bisa dibilang case sensitif. Dia bisa bisa salah mengartikan apa yang kita harapkan, apa yang kita logikakan. Jadi teman-teman dalam penulisan programnya itu harus betul-betul teliti, harus betul-betul tahu, yang kita taruh ini apa sebenarnya? Apakah sudah betul kalau ini integer? Dari pemahamannya teman-teman mungkin sudah tahu semua, sudah hafal. Oh, ini integer. Seperti itu teman-teman. Kalau seperti studi kasus tadi yang saya jelaskan, Python itu dia bakal munculkan error karena dia tidak tahu harus berbuat apa pada logikanya kalian. Dia bingung mau
menjumlahkan angka atau menggabungkan teks. Jadi dia masih ambigu dengan apa yang kalian program. Jadi kalau kita mau mengoperasikan sesuatu, kita harus tahu atau harus paham setiap variabel, setiap penamaan variabel, setiap penama atau memasukkan data, setiap memasukkan data tipenya apa. Jadi seperti itu teman-teman, harus paham semuanya. Nah, terima kasih sudah menjawab, terima kasih sudah bertanya. Ada yang mau bertanya sedikit? Mungkin ada yang mau bertanya? Saya, Kak. Boleh, boleh. Kenapa? Nah, tadi kan pas Kakak jelaskan itu yang pas Kakak simulasikan di situ kan ada umur. Nah, kenapa itu umur itu kita perlu deklarasikan seperti integer terus pakai tutup kurung dan buka kurung. Kenapa itu, Kak? Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Saya improve sedikit pertanyaannya, Vita. Yang kamu tanyakan tadi itu sudah benar untuk integer. Nah, integer Pak, umur. Umur kan yang teman-teman tahu dia bilangan bulat kan, tidak mungkin umur pecahan, tidak mungkin desimal. Dia sudah fix, sudah valid kalau umur itu adalah integer dari sepemahaman kehidupan kita. Nah, pokoknya begitu. Jadi kita tahu dan kita sudah menjalankan otak kita, kita sudah berpatokan pada otak kita bahwa si umur adalah integer. Jadi kita bisa tahu, kita bisa operasikan di Python ini. Nah, begitu. Untuk kenapa harus tidak pakai kutip, tidak pakai ini. Nah, umur sendiri itu bisa menggunakan kutip, bisa menggunakan string. Asal teman-teman eh, sebenarnya bisa sebenarnya biar kalau untuk integer atau string itu dalam kita ambil studi kasus umur bisa-bisa saja. Cuma mungkin tidak tidak apa namanya tidak masuk konteksnya dan masa umur itu karakter kan betul? Nah mungkin begitu. Tidak salah tadi. Hmm, Saya improve sedikit pertanyaan tadi ya. Mungkin sudah cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menjawab, sudah paham, sudah memperhatikan praktikum dari tadi. Sekiranya teman-teman sudah paham dari modul kita hari ini, yaitu variabel dan tipe data. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Saya simpulkan bahwa eh, integer lagi, sorry, variabel dan tipe data itu adalah suatu dua hal yang saling berhubungan, teman-teman. Nah, dari pelajaran kita ini bahwa kita variabel adalah tempat penyimpanan data yang sudah saya jelaskan tadi, dan tipe data adalah kita apa namanya? Tipe data sendiri itu kita menentukan jenis datanya itu apa. Begitu teman-teman dalam bahasa Python. Nah, itu bisa jadi dasar untuk kalian dasar menggunakan Python programnya untuk program-program selanjutnya. Oke, teman-teman mungkin sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Teman-teman kedepannya jangan ragu-ragu untuk coba sendiri di rumah, karena kalian bisa otak-atik sendiri. Error itu tidak apa-apa teman-teman. Error itu berarti kalian berhasil, kalian berani mencoba, bisa improve, bisa problem solving. Nah, jadi teman-teman makin cepat pahamnya. Dan teman-teman terus semangat untuk pertemuan selanjutnya sampai pertemuan kita selesai ya. Dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya ya teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kasih Kak. Kak. Ya, sama-sama.